Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara sekalian di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara, sahabat Delima, dimanapun berada, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita saat ini, yaitu epistel untuk minggu ke-8 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian dikatakan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang yang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di era digitalisasi zaman now ini, satu istilah yang sangat tren dan memiliki manfaat yang besar dalam teknologi digital adalah yang biasa disebut dengan istilah reset, restart, selanjutnya update dan upgrade. Istilah reset atau restart adalah tindakan untuk mengembalikan pada kondisi normal dan mengawali sesuatu seperti baru. Selanjutnya update dan upgrade adalah satu tindakan untuk melakukan sebuah perubahan dan peningkatan ke arah yang lebih baik dan mutakhir. Misalnya ketika kita menggunakan komputer atau smartphone, handphone, tablet dalam waktu yang lama, bisa saja akan lelet, lambat, berat disebabkan oleh memori yang panas atau banyak sampah atau banyak hal. Bisa saja sampai hang atau lost function. Ketika sudah tiba pada kondisi seperti ini, jalan keluarnya adalah ya perlu di-reset, perlu di-restart. Matikan sebentar, hidupkan kembali, pasti akan kembali pada fungsi normal seperti pada awalnya. Makanya juga akan lebih nyaman. Demikian juga halnya handphone yang sudah lama atau mungkin sudah 5 tahun, 4 tahun yang lalu kita beli itu, padahal sekarang akselerasi digital itu sangat cepat. Kemajuannya, perkembangannya. Bagaimana supaya kita bisa menggunakan smartphone yang lama? Perlu di-update, perlu di-upgrade untuk menyesuaikan kepada teknologi mutakhir yang sudah tersedia pada saat ini.
Tindakan semacam ini juga ternyata dipikirkan, dibutuhkan, dan dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam pekerjaan pelayanannya bersama para rasul atau murid-muridnya. Ketika mereka menempuh perjalanan dalam pelayanannya, melakukan banyak mukjizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan lain sebagainya, sebagaimana telah diceritakan pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30, banyak hal yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya dalam pelayanannya. Lalu mereka merasa sudah sangat banyak pekerjaan yang dilakukan. Ternyata Tuhan Yesus mengatakan, marilah kita mencari tempat yang asing, tempat yang sunyi. Ada baiknya kita harus beristirahat dulu. Itu dikatakan dalam ayat yang ke-31, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Yang menjadi pertanyaan, apa sebenarnya maksud di balik perkataan Tuhan Yesus ini? Ada baiknya menyisihkan waktu sejenak untuk beristirahat, bersyukur, berkontemplasi, merenung, mengevaluasi apa yang telah kita kerjakan satu hari ini, berjumpa dengan Tuhan dan menerima bekal makanan jasmani, makanan rohani untuk dapat kembali segar dan melanjutkan pekerjaan. Namun niat mau beristirahat sejenak, seketika ternyata orang banyak juga mengikuti Tuhan Yesus kemana dia pergi bersama-sama dengan para murid. Hingga mereka tiba di seberang, sudah banyak yang menyambut dan tetap setia ikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dengan kenyataan itu, Tuhan menunjukkan siapa dirinya dengan sifatnya yang sangat luar biasa itu. Tuhan adalah Maha Kasih yang selalu peduli terhadap orang yang selalu mengikutinya, penuh belas kasihan. Akhirnya niat mau istirahat, nyatanya harus terus bekerja, melakukan kebaikan-kebaikan demi mewujudkan kerajaan Allah yang damai sejahtera. Hal ini yang dikatakan dalam ayat yang ke-34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dan ternyata bukan hanya mengajar, tetapi juga sebagai gembala. Dikatakan pada ayat yang ke-37, Tuhan Yesus memberikan mereka makan sebelum mereka pulang ke tempat asal mereka masing-masing. Dan inilah berita selanjutnya yang dapat kita pahami mulai ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-44. Mujizat selanjutnya ialah Yesus memberikan mereka makan sebanyak 5.000 orang, itu pun masih hanya laki-laki, dengan 2 ikan dan 5 roti. Bapak Ibu Saudara, apa yang mau disampaikan oleh khotbah ini kepada kita saat ini, zaman ini? Amanginang, saat ini saya mau katakan, sungguh Tuhan itu adalah Maha Kasih, penuh belas kasihan. Tuhan adalah Allah. Melalui nats khotbah ini, kita berikan pemahaman, kita diperkenalkan akan siapa itu Tuhan. Pribadi Tuhan dalam 3 hal: pencipta, creation, pemelihara, protection, dan penyelamat, salvation. Allah adalah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang menyelamatkan, juru selamat, pemelihara, gembala yang menyediakan segala sesuatu bagi umatnya. Namun satu hal yang perlu kita pahami dan yakini, bahwa belas kasihan itu
belas kasihan yang dari Tuhan itu tidak datang dengan sendirinya. Lalu bagaimana supaya kita memperoleh belas kasihan tersebut? Khotbah saat ini mengajarkan kepada kita dua hal yang harus kita implementasikan dan harus kita aktualisasikan sebagai bukti dari orang percaya yang selalu setia mengikut Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen yang hidup di zaman saat ini. Yang pertama adalah sediakanlah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ingat, kita harus merenungkan zaman ini. Analoginya, bukan hanya lalu lintas ternyata yang bisa macet amanginang. Kerohanian kita juga kadang boleh mengalami kemacetan. Saat kita membiarkan diri kita terjebak dalam kepadatan aktivitas, rutinitas, atau pekerjaan tambahan, sampingan dari yang ordinari sampai ekstraordinari, bisa saja sampai kehilangan arah tujuan. Akhirnya, segala hal yang kita kerjakan akan menjadi sia-sia. Mengapa? Karena ketidakseimbangan hal-hal jasmani, hal-hal duniawi dengan hal-hal rohani di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. So, apa yang harus kita perbuat? Mari datang pada Tuhan, perbaharui diri, reset, restart, upgrade hubungan dengan Tuhan. Luangkan waktu sejenak, bersyukur, beristirahat, isi hati, isi pikiran dengan makanan jasmani dan rohani. Yang kedua dan yang terakhir yang mau kita nyatakan melalui khotbah ini, tetaplah setia mengikuti jalan Tuhan. Jangan pernah lengah. Lihat, pandang dan ketahuilah jalan Tuhan dan temui Tuhan itu, karena Tuhan adalah gembala yang selalu memelihara, memperdulikan, memperhatikan kebutuhan ciptaannya. Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan yang lebih tahu apa yang kita butuhkan, dan Tuhan sanggup memenuhi segala kebutuhan umatnya. Dan satu yang pasti adalah demi membuat umatnya, membuat kita bahagia. Tuhan adalah maha kuasa, maha baik, penuh belas kasihan. Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka datanglah kepada Yesus, maka hidup kita akan lega karena penggembalaan, penyertaan, dan belas kasihan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita semua. Amin.